1 Wirosari, Ibu Supina SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wirosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Kamis tanggal 28 November 2024 kita dapat berkumpul bersama di Aula SMA Negeri 1 Wirosari dalam acara berbagi praktik baik komunitas belajar SMA Negeri 1 Wirosari. Ibu bapak yang berbahagia, perkenankan saya bacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga doa, acara keempat sambutan kepala sekolah, acara kelima pemaparan materi, acara kelima sambutan dari ketua komunitas belajar, acara yang keenam adalah pemaparan materi, dan acara terakhir adalah penutup. Ibu bapak yang berbahagia, untuk membuka serangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Haryanti Triwayuni SPD. Kepada Ibu Haryanti Triwayuni SPD kami persilakan. Ibu bapak dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Makruf Saifuddin SPDI. Kepada Bapak Makruf Saifuddin SPDI kami persilakan. Allah kaya ucapan. Pamit. Untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sukinah selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Wirosari. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta komunitas belajar Open pada siang hari ini yang saya hormati pula. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita berdoa bermunajat kepada Allah minta keriduannya agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Izinkan kami berdoa dengan tuntunan agama Islam dan Bapak Ibu guru yang beragama lain dan berniat lain dimohon untuk menyesuaikan. Ala nabiyina as-shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan asy-syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik komunitas belajar SMA Wirosari tahun 2020. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkailah dan penuhilah kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide cemerlang dalam kegiatan ini agar bermanfaat bagi siswa, guru, dan berikan kemajuan kepada sekolah kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah, berkailah kami selalu dengan takdir, dan jadikanlah hati kami selalu ridho terhadap pemberian-Mu. Lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Malik, Ya Kudus, hanya kepadamu kami sujud, hanya kepadamu kami menjadikan doa dan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Maklum Sekretariat SPDI yang telah memandu doa pada siang hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Cara yang keempat adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Wirosari sekaligus membuka acara berbagi praktik baik komunitas belajar SMA Negeri 1 Wirosari. Kepada Ibu Sukinah SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan berbagi praktek baik melalui komunitas belajar. Salawat dan salam tanpa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di sini mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang bisa menyerahkan. Terima kasih ya Bapak Ibu semua di sela-sela kesibukan mungkin membuat nilai, mengumpulkan tugas-tugas atau yang lain. Ini karena
belajar untuk berbagi praktek baik. Ini saya juga sambil nanti karena PMM sudah hampir waktunya ya. Jadi nanti hari ini nanti tolong dibuka yang PMM, yang dilihat yang praktek kinerja nanti bersama observer Bapak Ibu lengkapi ya. Terus yang sama saya besok pagi karena hari ini saya nanti jam 1 ada tugasnya nyampe yang aksi nyata itu. Jadi nanti tolong biar selesai karena sudah ditagih-tagih yang untuk PNM, nanti tolong diselesaikan. Kalau ada sesuatu bisa tanya ke saya, kalau misalnya ada hambatan atau apapun bisa tanya ke saya. Terus ini Bapak Ibu, saya juga di sini. Ini kemarin kan sebagian dari tugas membuat aksi nyata ya, kita kan diskusi menyusun perencanaan sekolah bersama warga. Sekolah ini sudah tak split dari raport pendidikan itu yang kita yang kemarin itu ini rekomendasi dari raport pendidikan yang perlu ditingkatkan adalah literasi, numerasi, iklim keamanan ini ya yang terkait rokok itu juga termasuk ini mengenai gender, kesetaraan gender, kualitas pembelajaran ini terkait dengan manajemen kelas, metode pembelajaran dan refleksi atas praktek mengajar, juga perundungan. Ini dari rapor pendidikan rekomendasi, terus nanti kegiatannya itu yang untuk literasi numerasi. IHT ada ya nanti IHT terus pembiasaan masih ada setiap literasi itu hari Selasa, numerasinya hari Rabu. Untuk yang nafsa kesetaraan gender, perundungan nanti juga ada sosialisasi atau sosialisasi ini. Terus yang untuk pembelajaran ini yang terkait dengan pembelajaran ada 3, manajemen kelas, metode pembelajaran, refleksi atas pembelajaran. Nanti kegiatannya adalah IHT, workshop berbagi praktek baik melalui Ombel. Yang refleksi nanti ada coaching berbagi praktek baik. Itu kegiatannya ini adalah kalau LKT. Nah LKS-nya ini memang belum kita masukkan tapi sudah disusun sama Mbak Indah untuk yang semester depan ini ya, berbagai IHT ada di sini. Terus juga ini harusnya nanti kita ini indikator prioritas misalnya kemampuan literasi, angkat masalahnya apa, kompetensi membaca teks informasi. Nanti perbaikan yang akan dilakukan adalah peningkatan kompetensi GTK itu guru dan teknik tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Yang kedua adalah kemampuan dari meningkatkan kemampuan siswa. Ini juga saya harus di acara itu termasuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler atau ekstra. Yang termasuk intrakurikuler adalah kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran ya. Insya Allah semua pelajaran kan Bapak Ibu kadang-kadang meminta anak membaca kan, itu ya. Jadi juga kadang-kadang Bapak Ibu juga memberi soal yang itu anak harus memahami teks atau soal itu agar bisa mengerjakan soal itu. Nanti itu terintegrasi dengan mata pelajaran dan itu termasuk yang intrakurikuler. Terus yang kokurikuler itu sebenarnya yang termasuk di situ adalah ketika kunjungan ke museum, laboratorium dan lainnya itu termasuk kegiatan kokurikuler, juga diskusi, presentasi. Insya Allah juga mungkin Bapak Ibu semua setiap kegiatan pembelajaran juga dimasukkan ada diskusi dan presentasi. Yang ekstrakurikuler itu contohnya adalah ketika ekstra ya ada di sini kita juga menganggarkan itu untuk lomba menyambut bulan bahasa itu ada lomba menulis puisi cerpen.
Nah ini ya, jadi ini yang lomba storytelling bahasa Inggris serta bahasa Jawa ini untuk anggaran ke depan itu sudah dianggarkan, sudah dibuat sama Mbak Indah ini. Jadi ini adalah kegiatan untuk yang 2025 nanti. Terus kegiatan yang tadi ini memang belum tak tulis ya, sudah tak tulis di kertas tapi saya belum sempat masukin di sini. Ini ya untuk yang literasi, yang literasi itu sama nanti juga ini. Tadi literasinya ekstranya itu ada sekolah kita ada realistik, ekstranya ada English conversation. Terus ini lomba tadi yang maksudnya ekstra kurikuler. Ini untuk yang literasi sama. Nanti untuk peningkatan yang rokok nafsa, kesetaraan gender, perundungan itu nanti kegiatannya adalah sosialisasi untuk anak dan bapak ibu guru. Di RKS juga sudah dibuat ada ya, ini sudah dianggarkan tahun depan itu penerapan program pencegahan perundungan. Nanti saya tinggal masuknya yang untuk penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotik nafsa ini sudah ada. Terus pesantren kita juga untuk salah satu kegiatan sehat 2 ini. Terus pengembangan kegiatan pelibatan orang tua. Ini kan untuk penunjang pembelajaran juga sudah ada lomba-lomba tadi ada sebagian yang masuk kegiatan. Terus ini yang terkait kurikulum ini ya juga sudah ada. Jadi yang tadi saya sebutkan di sini sosialisasi insya Allah sudah dimasukkan semua sampai kegiatan KKG, MGMP, komunitas belajar, kompetensi pelaksana dan tenaga ini juga sudah ada. Kompetensi guru ini ya semuanya sudah ada. Numerasi literasi yang sosialisasi guru, IHT guru juga sudah ada. Ini ya, jadi secara ringkas ini, jadi nanti kegiatan untuk kompetensi ini sama ya, literasi numerasi sama. Yang untuk nafsa ini narkoba, narkotik dan kawan-kawan, kesetaraan gender, perundungan. Nanti masuknya ke sosialisasi, hanya dimasukin ini nanti. Tapi saya baru tak rekap di kertas. Aku baru tahu. Nih, ada program manajemen kelas, pengelolaan kelas, metode pembelajaran juga sudah ada. Sudah dianggarkan di RKS. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kita insya Allah sudah menyelesaikan antara yang nilai rapor pendidikan tadi. Ini adalah duplikat dari rapor kita ya, data masuk ke sini. Ini RKT-nya nanti tinggal saya pindah-pindahin membuat anggarannya di sini di belakang, nanti nggak apa-apa saya kemana. Yang penting tadi ini adalah anggaran sudah masuk semua dan alhamdulillah tadi Mbak Ika sudah di ACC dari dinas prof, jadi tinggal kita melaksanakan untuk tahun depan. Ini juga nanti saya juga membuat menyusun perencanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nanti saya masukin di sini kegiatan-kegiatan sosialisasi IHT dan kawan-kawannya. Juga ini Satgas yang di sini. Terus nanti menyusun RKT, RKS, nanti juga ada rencana tindak lanjut sampai bulan apa harus dilaksanakan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi insya Allah kita sudah membuat anggaran itu disesuaikan dengan rapor pendidikan dan sudah dimasukin ke RKS. Itu ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin Bapak Ibu sebenarnya ini kita harus bareng-bareng ya.
mungkin Bapak Ibu punya usulan atau pendapat untuk nambah-nambahin kegiatan untuk membantu kegiatan generasi ataupun yang terkait dengan nilai rapot pendidikan yang harus kita lakukan. Monggo kalau punya usul saran dipersilakan. Misalnya saya ini usul, saya mengajukan untuk anak-anak Islam itu kan yang Islam Inggris kan yang kalau beberapa anak atau 5 saya ajukan ujian TOEFL kira-kira sakit ujian TOEFL jadi supaya ada kenang-kenangan saya ikut ini Oh kalau TOEFL itu semuanya aja tapi kalian sendiri ya boleh sih boleh nggak apa-apa tapi kalau ya ujian TOEFL boleh atau TOEIC ya karena kalau kita bahasa SMA TOEFL boleh nggak apa-apa saya punya linknya yang Jogja tadi itu nggak apa-apa jadi biar memang karena itu untuk syarat di perguruan tinggi nanti ketika S1 itu memang ada syarat TOEFL-nya harus sekian juga ketika bekerja pun harus ada itu ya jadi nggak apa-apa nanti kalau membutuhkan kerjasama dengan yang pihak luar nanti saya hubungkan karena saya punya nomornya nanti tak carinya kalau bahasa dikalkan nanti tak carikan nomornya itu saya punya yang dari Jogja karena kebetulan di SMA saya itu tiap tahun itu ada kelas 12 dan itu tapi mereka bayar sendiri ya bukan dari sekolah dulu biayanya berapa ya saya lupa 20 sekitar sampai 30 itu ya nggak apa-apa nanti nenek itu ditawarkan ke anak-anak karena memang ketika di perguruan tinggi nanti itu mereka harus mempunyai TOEFL sampai berapa ratus itu pengalaman dan itu kayaknya berlaku untuk 2 tahun enggak boleh enggak yang lain mungkin ada yang mau tanya atau mau punya usul boleh kegiatan apa yang untuk dalam rangka pembenahan rapor pendidikan karena ini memang harus dibahas bareng-bareng jadi ya karena ini untuk sekolah kita karena kan tadi sebenarnya ini sudah terhapus itu nih yang masih asli mana ya sudah terhapus itu tulisannya di kolom-kolom ini dibahas bersama warga sekolah tapi nanti kalau punya Bapak Ibu punya usul monggo nanti tak tulisnya kalau enggak nanti ya saya terpaksa buat sendiri menyelesaikan RA yang sudah ada dan pembiasaan yang kita sudah lakukan. Insya Allah nanti diskusi presentasi Bapak Ibu murid-muridnya sudah tahu. Ya, jadi nanti saya membuat ini tak sesuaikan kira-kira kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ada yang punya usul saran monggo. Tanya-tanya juga boleh. Gak ada? Kayak kalau nggak ada itu dari saya sekali lagi nanti hari ini kita programnya PMM yang punya saya yang Pak Trisu Pak Pur nanti ya nanti atau besok karena hari ini saya nanti ada ini jam 12 jam 12 satu ya nggak apa-apa nanti ke saya atau nanti malam nggak apa-apa ya yang sama saya nanti malam nggak apa-apa nanti maka itu dari saya mungkin bukan ada kurangnya lebihnya maaf terima kasih buat semuanya semoga Bapak Ibu semuanya sehat bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik sampai selesai. Terima kasih juga ya PKSP-nya kita sudah lunas. Terima kasih. Sekolah lain masih banyak, alhamdulillah kita punya sekolah kita sudah. Terima kasih buat kerjasamanya kolaborasinya. Itu dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Dengan kata basmalah semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya sehat, bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bul,
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suminah yang telah memberikan sambutan sekaligus pemaparan sedikit materi berkaitan dengan rapor pendidikan SMA Negeri 1 Purwosari. Ibu Bapak yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Wirosari. Kepada Bapak Prasetyo Budi Marianto, SPD MPD, kami persilakan. Sebenarnya ini sudah ada debat dari Pak Batak. Bapak Ibu, ternyata sebenarnya nggak boleh bulan negasinya. Nggak apa-apa. Ini karena kita tes, nanti tolong dipastikan. Walaupun anak-anak sudah pulang karena tes, tolong infokan kepada orang tua melalui WA grup wali kelas untuk menjaga para putra putrinya tidak mengikuti ajakan demo dari manapun ya. Jadi ini mungkin ada kegiatan itu. Nanti tolong Bapak Ibu wali muridnya ya. Ini baru saja, jadi ini sebenarnya ada beberapa baca-bacakan karena ternyata tidak boleh ulang kasih nggak apa-apa. Jadi nanti tolong diinformasikan kepada orang tua bahwa anak-anak sudah pulang dan dipastikan sampai rumah ya. Moga Pak Budi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suminah, Kepala SMA Negeri Wirosari, saya hormati Bapak Ibu guru, baik guru mapel PJOK maupun yang tidak, karena kita di sini menyusulkan untuk kerjanya Pak Uda. Bersyukur masa kita banyak utara karena pada siang ini kita dapat turun sini untuk melaksanakan kegiatan mobil yaitu komunitas belajar di SMA Negeri 1 Wirosari. Bapak yang saya hormati, komplek kegiatan kita rutin ya. Di tahun ini kita dapat jatah untuk mobil yaitu sebanyak 4 kali, 2 di semester awal, semester genap dan 2 di semester ganjil. Walaupun sebetulnya mobil itu dilakukan setiap seminggu sekali, tapi kita melakukan 2 kali dalam 1 semester karena kita hubungan dengan kerja kita yaitu diadakan untuk mendapatkan sertifikat yang akan kita masukkan di OMM. Baik itu yang saya hormati, saya minta maaf karena untuk mobil di semester 2 ini, semester 1 ini di akhir tahun ini dilaksanakan setelah tes. Sebetulnya kami sudah bertahan Bu Indah dan Bu Wini itu di awal sebelum tes ini, tapi karena di sini saya ingin memberikan waktu pada Pak Oda untuk tugasnya di diseminasi PJOK, maka dilaksanakan pada minggu ini. Kalau dilaksanakan setelah tes itu tidak mungkin karena tugas akhirnya Pak Oda nanti harus diatur pada hari Sabtu. Seperti ini. Untuk acara ini tadi sudah banyak yang ngantri untuk isi di mobil dan ngantri, tapi karena tetap berbeda waktu maka saya batasi. Yang sudah ngantri itu Pak Beli sudah ngantri itu yang isi mobil sudah oleh saya. Pas saya mesti apa gitu. Satu dan terus mungkin orang lagi nonton gitu. Pak Beli nanti ada isi nanti juga apakah sudah saya isi nanti. Ya, tapi yang banyak saya ambil terus gitu. Dan saya sudah mengisi banyak tapi karena tadi belum sempat saya membuat TTP, jadi belum bisa. Jadi ini juga jajak saya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini pengalaman saya ketika mengajar di Mapel Bahasa Indonesia Lanjut di Tebus itu tidak ada buku, Saya mengajar Mapel baru Bahasa Indonesia Lanjut. Setelah saya bingung cari buku, kalau membeli buku juga mahal. Akhirnya di sini
siswa saya minta untuk menginstal BSE, buku sekolah elektronik. Ya mungkin bisa jadi referensi untuk guru sekalian untuk semester depan. Jadi ketika kita tidak punya buku, atau tidak ada bukunya, kita bisa menginstal menggunakan aplikasi BSE. Di situ semua buku lengkap. Bahkan buku-buku yang baru dari pemerintah sudah ada di situ. Dan anak juga bisa menggunakan buku yang ada di situ. Sehingga ketika pelajaran tidak ada lagi istilahnya anak beralasan lupa bawa buku, karena di sini sudah ada bukunya. Jadi kalau bertemu sekali saya pelajar sakit atau apa-apa, itu saya bertemu sekali dulu. Bawa sekali, wah bukunya ada sampai buku lengkap itu di sini. Tuh, yang kedua yang adalah data gede juga sama. Kita bisa menggunakan Google Drive Form. Mungkin sudah bisa digunakan, bisa buat ini. Di situ nanti hasilnya adalah masuk untuk rekaman persenan berapa persen anak menghadiri kegiatan di jam saja. Jadi pas saja bukan ada yang sudah tahu itu persen kan menggunakan HP. Modulnya bukan lagi panjang, tapi sudah saya rekam pada rekaman. Setiap kali mengisi sudah otomatis tersimpan dalam bentuk Excel, sudah terrekam per kelas langsung persentase. Jadi tidak pakai nge-print itu langsung enak, tinggal di print selesai. Itu sudah saya lakukan. Itu untuk tugas untuk absensi. Jurnal juga bisa berubah tidak buat ya, walaupun tidak buat lagi, tapi saya tetap menggunakan itu. Yang terakhir, Bu, kemarin kalau saya kemarin ketika Bu Sukina kita tolong saya dibuatkan draft tugas anak-anak. Draft. Karena udah itu foto sendiri, kalau di file dan diberikan. Ternyata sampai otak ya, merepotkan. Kalau saya kemarin begitu itu selesai sampai berpendapat ide, saya belajar dari guru saya, yaitu YouTube. Saya membuat folder itu tiap kelas dan tiap anak. Kemarin kalau saya membuat foldernya satu-satu, itu mungkin satu itu belum selesai. Saya menggunakan terus, ternyata sekali klik itu langsung jadi folder tiap anak di Google Drive, langsung jadi. Tinggal klik jadi. Jadi saya membuat, saya mengajar bahasa Indonesia berarti 6, ambil 2, 4, 6, terus tambah 2, 9 kelas. Saya buatkan folder sendiri, karena bisa mulai rumus. Mungkin Pak Ali dan A itu, kalau kita tentunya ini. Kemudian setiap satu anak, satu kelas ya, saya buatkan satu link. Jadi setiap tugas yang sudah saya koreksi, saya cek, anak saya itu memfoto sendiri tugasnya, silakan diupload di folder yang sudah ada di situ. Jadi di situ contohnya rival, buka folder kelas, dicari namanya sendiri, rivalnya, kemudian diupload tugasnya di situ. Nanti kita tinggal melihat dari situ, sehingga bukunya tidak perlu dikumpulkan. Saya sekarang isi cara, bukan dia. Itu sudah saya lakukan sekitar di 2 bulan yang lalu, dan ternyata itu lebih asik. Sehingga tugas dari mahasiswa, kalau kita bisa kita link tugasnya, tinggal disampaikan link semua kelasnya, dan itu sudah selesai. Itu adalah praktik yang kita lakukan selama semester ini, yaitu tadi buku dengan BSE, kemudian absensi sudah bukan online, yang itu yang lainnya, kemudian jurnal juga sudah buat online. Yang terakhir adalah penugasan anak menggunakan Google Drive yang diupload oleh anak sendiri. Jadi kalau saya hanya tugas stempel bagi saya, begitu saya pilih, pas selesai stempel TikTok, silakan difoto atau di folder, selesai. Kemudian kalau ada yang pusing, foldernya hilang, itu sangat alami bagi saya. Kalau bukan siswa, untuk guru mengisi link di KSS, saya bagikan hilang, auto
terhapus pasti hilang. Itu juga bisa diberikan sebagai dosa. Jadi itu hal yang benar. Itu yang dapat saya sampaikan untuk adik saya. Nanti kalau mau belajar bisa belajar sama Kak atau sama adik saya di dekat saya. Kalau sibuk Pak Ali ya. Tahun maka. Nanti Pak Gila juga bisa mengajari yang lain untuk mengisi mobil di bulan Januari dengan Pak Agar. Itu yang saya sampaikan di sini. Nanti Pak Oda akan melakukan sebuah kegiatan tentang pendidikan kebugaran. Kalau saya katakan saya tentang pendidikan kebugaran. Pokoknya disimak, ditanyakan. Jadi kalau ada itu menyampaikan sebuah program yang bisa disampaikan atau digunakan di kegiatan in maupun kegiatan P5 di sekolah kita nanti. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada fakta, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prasetyo Budi Marianto SPD MPD yang telah menyampaikan beberapa paparan kaitannya dengan komunitas belajar SMA Negeri 1. Ibu Bapak yang berbahagia, tibalah saatnya dengan pemaparan materi dari inilah model pendidikan kebugaran SMA Negeri 1 Wirosari yang akan dibagi baiknya oleh Bapak Pramoda Wardana SPD. Kepada Bapak Pramoda Wardana SPD kami persilakan. Terima kasih Bu Ambar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Sukinah selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wirosari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wirosari. Waktu ini saya mohon izin untuk sharing atau menyampaikan tugas PKG PJOK saya, yaitu untuk membuat sebuah program yang berjudul model pendidikan kebugaran. Jadi model pendidikan kebugaran itu sebuah model pembelajaran PJOK dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program ini mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas fisik guna meningkatkan kebugaran jasmaninya. Kalau kata belakangnya, program ini saya lihat dari penelitian dari Sulistiono tahun 2014, itu tingkat kebugaran jasmani siswa di semua jenjang pendidikan belum berada dalam kondisi baik, dan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang aktivitas fisik siswa sehingga berdampak pada penurunan kebugaran jasmaninya. Dan bisa kita lihat dari jenjang SD, SMP, SMA itu sudah berbeda ya untuk kegiatan aktivitas fisiknya. Mulai dari SD, walaupun ada gurunya pun anak-anak itu suka lari-lari. Jadi nggak perlu disuruh bergerak, itu anak itu udah bergerak sendiri. Kemudian ke SMP beda lagi, agak berkurang lagi gerakan-gerakannya. Kemudian sampai di SMA. Jadi di SMA sudah berkurang banyak ya untuk aktivitas fisik, cuma ketika pas jam olahraga. Jam olahraga itu pun hanya sekali dalam seminggu. Jadi untuk anak-anak yang kurang suka olahraga, mungkin kebutuhan geraknya masih berkurang. Nah, jadi saya ambil program ini itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Wirosari. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah ini Bu, kadang kita masih
belum bisa membedakan antara kesehatan dan kebugaran. Jadi untuk kesehatan itu keadaan sehat, tidak sakit. Ya biasanya pemahaman kita tentang sehat itu keadaan tubuh kita tidak merasakan sakit, itu sudah sehat. Tapi belum tentu bugar. Kan kadang ada istilah kalau sehat itu belum tentu bugar, kalau bugar sudah pasti teguh sehat ya. Nah itu untuk sehat itu bisa kita lihat ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kita misalnya sebelum mengajar, setelah mengajar itu kita tidak merasakan apa-apa, itu namanya sehat. Kalau kebugaran itu ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian sampai rumah ada aktivitas lagi, itu kita tidak merasakan kelelahan yang berarti, itu disebut kebugaran. Ya, misalnya kita mengajar, capek ya biasanya kayak gitu Bu. Untuk kebugaran itu misalnya kita sudah selesai sampai jam 3:30 ya. Nah itu kemudian kita pulang kayak Pak Mardito misalnya, setelah mengajar di sekolah kemudian sampai rumah masih ngarit atau cari rumput, itu malamnya masih begadang juga, itu bugar itu. Masih ada waktu senggang untuk melakukan aktivitas lagi tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian minat berolahraga murid di SMA 1 Wirasari sangat tinggi, hanya kurang kita memberikan waktu untuk anak-anak mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, program ini saya kasih nama Sehat dan Bugar Warga Sekolah atau Segar Waras. Jadi sehat dan bugar warga sekolah harusnya kan tidak hanya murid tapi juga gurunya, warga sekolah soalnya Bu. Tapi untuk program ini masih saya coba kepada anak-anak didik, yang pada siswa dulu, terutama yang kelas 10 yang saya ajar. Nanti mungkin bisa komunikasi lagi sama Pak Pur sama guru olahraga yang lainnya untuk untuk bersama-sama melaksanakan program ini agar anak-anak meningkat untuk kebugaran jasmaninya. Untuk Bapak Ibu guru baru kemarin diusulkan untuk tes kebugaran, kemarin kan dari BPPMP sudah ada TKSI ya Pak. Kemarin tes kebugaran siswa Indonesia itu sudah mengambil sampel di sini. Itu dari 24 ya Pak, kita 23 atau 24? 25. Dari 23 itu semua baik, cuma satu yang cukup ya. Cukup ya, ready 11 itu ya. Berat badannya itu berlebihan. Terus ketika BPPMP ke sini itu melakukan momen, nah itu minta usulan apa, kami mengusulkan jangan cuma siswanya aja Pak yang dites, gurunya juga, soalnya kan guru juga harus bugar ya ketika untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuan program ini yaitu visi dari programnya adalah mewujudkan belajar PJOK yang benar-benar berpihak pada peserta didik, di mana setiap siswa diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya atau voice, kemudian membuat pilihan sesuai dengan minat dan kemampuannya voice, serta merasakan kepemilikan ownership atas proses pembelajaran yang mereka jalani dan akan dibawa seumur hidupnya. Dalam konteks model pendidikan kebugaran, program ini bertujuan untuk memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Kegiatan aktivitas fisik, nah ini kadang
masih ada kekeliruan makna ya Bu, tentang aktivitas fisik, latihan fisik maupun olahraga. Nah, di olahraga pun ada tingkatannya ya Bu, di aktivitas fisik. Jadi yang pertama itu ada NEPA, itu non aktivitas fisik. Seperti contohnya itu ketika ibu menyapu atau mengepel, itu aktivitas fisik ringan ya, masuk NEPA itu. Non aktivitas bisa ngarit gitu, nggak ada ukuran apanya, nggak terukur, macul kayak gitu. Nah, NEPA itu dapat meningkatkan pembakaran kalori harian, tapi daya mungkin untuk meningkatkan kebugaran itu masih kalah sama latihan fisik. Untuk yang kedua, untuk tingkatan yang kedua tadi, yang pertama NEPA, yang kedua yaitu latihan fisik. Latihan fisik itu aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan dapat diukur. Jadi ketika kita melakukan jalan sehat atau jogging itu ada waktu yang ditentukan yang ditarget untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Misalnya minggu ini jalan kaki selama 30 menit. Nah itu kalau minggu depannya lagi itu untuk menjaga. Misalnya minggu ini 30 menit, minggu depan 30 menit, terusnya 30 menit melakukan jalan itu menjaga kebugaran. Tapi kalau untuk meningkatkan itu tetap ada peningkatan target waktunya. Ya misalnya minggu ini 30 menit, minggu depannya 40 menit, minggu depannya lagi 60 menit, sampai batas maksimal aktivitas fisiknya. Ini yang ketiga baru olahraga. Nah, olahraga itu memang harus membutuhkan badan yang bugar, karena banyak yang terjadi ketika olahraga itu meninggal di tempat itu karena memang badan yang kurang bugar tapi digunakan untuk olahraga yang berat. Kemudian yang ketiga itu dukung gerakan sekolah sehat. Jadi di sekolah sehat itu ada sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat mental, dan sehat lingkungan. Jadi program ini terutama untuk sehat fisik. Kemudian yang keempat, membentuk karakter profil belajar Pancasila. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, ini PPT-nya bentar nanti nanti malam buat. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai menggunakan, rencananya itu mulai tahun ajaran baru atau semester baru itu guru olahraga nanti menyiapkan angkat atau kuesioner untuk mendata apa olahraga yang disukai oleh anak. Kemudian dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanyakan kepada murid apa yang paling mereka senangi. Dan di sini kemarin ternyata banyak yang menyukai aktivitas senam, jalan sehat, dan permainan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan perawatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi instruktur senam, yang jadi juri atau wasit. Dan diharapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai mulai semester awal. Nanti ada kegiatan mingguan, kemudian semesteran dan tahunan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar berolahraga di sekolah. Tahapan yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan
mengembangkan murid menjadi optimal, sehat fisik, badan sehat dan bugar, terus sehat lingkungan, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, terus kemudian sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Kemudian untuk membangun karakter profil belajar Pancasila, diberikan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila yang nantinya membentuk kebutuhan. Untuk struktur program sudah saya sampaikan. Untuk yang menengah atas dapat mengkomunikasikan kelas atas dan kelas bawah. Yang akan terlibat adalah kelas 10, tetapi ada program ini berkelanjutan, maka perlu melibatkan kelas atas. Minimal mereka mendapatkan pengalaman dan melihat kakak kelasnya memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan mereka. Untuk contoh program mingguannya, nanti anak-anak bebas boleh memilih olahraga apa yang dilakukan ketika di rumah. Jadi target kita yaitu untuk sesuai dengan rekomendasi dari WHO, yaitu aktivitas fisik minimal seminggu 150 menit. Jadi ditarget kalau olahraga, jam olahraga itu cuma 135 itu masih, itu pun masih campur salin-salin jajannya, paling nggak 1 jam. Nah itu untuk memenuhi kebugaran siswa itu harus ada program tambahan. Kemarin ketika di BPMP itu disuruh menambah kegiatan senam atau jalan sehat. Itu untuk program sekolahnya itu setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Kemudian itu pun masih kurang ya. Minimal itu 3 kali seminggu. Minggu sekali lah. Minimal 3 kali seminggu lah untuk menggerakkan tubuhnya agar bugar terus. Ini untuk program mingguan yaitu jalan, jogging, boleh renang atau bersepeda. Kemudian yang kedua yaitu program bulanan, senam sehat dan jalan sehat. Terus semesteran seperti kelas meeting, futsal, voli, basket. Kemudian yang tahunan permainan tradisional di Haornas atau P5, sehat jiwa dan raga. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan komunitas dan masyarakat. Aset yang dimiliki yaitu aset manusia, yaitu kepala sekolah, bapak ibu guru dan masyarakat. Dan aset fisiknya yaitu lapangan sekolah, bersekolah dan lingkungan masyarakat. Aset sosialnya koordinasi dengan masyarakat. Aset lingkungan udara bersih dan lingkungan yang sejuk yang zaman bisa dirasai. Kemudian aset finansialnya dana bos. Kemudian rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid. Jadi nanti rencana program ini intinya itu mulai dari awal semester itu anak-anak di tes awal dulu, yaitu tesnya itu tes kebugaran siswa Indonesia. Jadi itu ada tes kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan yang lain-lain. Dan nanti kita lihat hasilnya di tes pertama itu gimana. Kemudian setelah melakukan tes awal, anak-anak diberikan pilihan program kebugaran ini. Jadi bebas memilih olahraga ketika di rumah itu, aktivitas fisik di rumah itu nanti apa aja terserah anak-anak. Kemudian setelah di akhir semester
mungkin terlalu lama ya, mungkin sekitar 2 bulan, sebulan 2 bulan itu kita tes lagi apakah ada peningkatan atau tidak. Nah itu rencananya seperti itu. Pelaksanaan pemeriksaan antropometri ini yang tes sebelum TKSI, biasanya kita tes dulu tinggi badan, berat badan, kemudian menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Kemudian baru dilakukan tes kebugaran siswa Indonesia. Nah kemungkinan tantangan yaitu cuaca, kadang kalau cuaca hujan atau panas, anak-anak itu kadang malas ketika hujan waktu pagi hari ketika mau melakukan lari atau bersepeda itu cuaca hujan kembali tidur lagi biasanya. Kemudian yang kedua itu kegiatan sekolah yang bentrok, ini kadang untuk senam dan jalan sehat, ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Nah kemudian yang ketiga ini yaitu motivasi, untuk menjaga motivasi dan komitmen ya. Itu olahraga itu gampang kita lakukan, tapi yang susah itu konsistennya. Ya, semangat untuk melakukannya secara rutin itu yang sulit. Ya, mungkin itu aja ya Bu. Karena waktunya sudah detik, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Mungkin kalau ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu Guru tentang program saya, monggo dipersilakan. Monggo Ibu Bapak, difasilitasi oleh narasumber, ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ke narasumber. Monggo Bu Sita. Hati-hati Pak Oda, ini pertanyaannya sulit nih biasanya. Tadi kan olahraga itu terstruktur. Iya. Lah kalau ibu-ibu ibu-ibu itu dari masak, itu kan sudah bergerak. Kalau mereka bikin masak apa bikin itu termasuk olahraga apa Bu? Yang harus terstruktur itu sudah capek ya Pak? Monggo Pak Oda. Atau mungkin ditawang dulu, ada pertanyaan yang lain dari Ibu Bapak. Monggo Pak Wawan, ditawang dulu Pak Oda. Silakan ini pertanyaan Pak Wawan. Pak, pertanyaannya yang heboh ya. Terus mau tanya Pak, yang Andin itu susu Andin itu ada langkah 1000 Kak ini setiap hari. Oke. Susu Andin, saya terus memperagakan itu kan. Sudah Pak. 1000 berapa? Bapak sudah melakukan Sudah, nggak usah ngajar muter kelas terus ibu kan. Tapi ya hasilnya ya. Enggak bugar. Oke, dua pertanyaan dulu Pak Oda dari Bu Sinta kaitannya dengan terstruktur tadi, apakah jalan, masak, nyuci, jemur, ronor ini itu termasuk olahraga atau tidak? Dan yang kedua dengan kaitannya dengan langkah 1000 ya Pak? Apa 1000 langkah Pak? Orang kaki 1000 ya Pak ya? Monggo Pak Oda. Oke, makasih ya Bu Sinta atas pertanyaannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk aktivitas fisik itu ada 3 tingkatan Bu Sinta. Jadi yang pertama tadi aktivitas fisik ringan atau NEPA itu non aktivitas yang tidak yang tidak terstruktur ya, itu seperti nyapu, ngepel, sama ya yang lainnya lah, aktivitas di rumah kayak gitu. Nah jadi untuk aktivitas ringan itu juga bermanfaat sebenarnya. Ya. Soalnya kan nggak terstruktur, jadi itu masih untuk meningkatkan kebugaran itu belum bisa. Jadi itu cuma sebagai
aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Jadi menjaga tapi bukan meningkatkan. Kalau meningkatkan itu ada tahap-tahapannya. Jadi misalnya hari ini ngepel, tapi besok tetap ditambah sama jalan, terus atau jogging, bersepeda kayak gitu. Kalau ke tingkatannya, kalau aktivitas fisik segala sesuatu yang mengeluarkan energi tapi tidak meningkatkan konten. Jadi aerobik bisa. Mbak Dini ya sering aerobik ya Pak. Makanya bugar terus Mbak Dini. Ya betul Ibu, untuk itu termasuk aktivitas ringan, tidak termasuk olahraga. Aktivitas ringan. Kemudian yang kedua tadi latihan fisik itu seperti jalan itu minimal ada langkahnya ya, seperti Pak Wawan tadi 1000 langkah. Baiknya ya, biasanya sering itu jalan-jalan ya Mbak, seminggu sekali. Kalau Mbak, penting konsisten gitu. Wih, bisa ngerasa ukur aku. Dan langkahnya dan kecepatan saja. Untuk yang kedua tadi Pak Wawan ya, tuh 1000 langkah sudah dilakukan ya Pak? Tapi masih merasakan kurang bugar. Ya, yang paling tidak pinggangnya. boleh. Samurat. Nah itu bukan karena itu Pak. Jadi faktor kebugaran itu banyak Pak Wawan. Masih ada faktor usia, genetik, dan aktivitas fisik. Mungkin itu jangan masuk. Itu usia. Yang penting masih minum susu ya Pak. Atlet maksudnya. Atlet ya Pak. Gak apa-apa Pak. Susu tulangnya mau Pak. Mungkin itu saja Pak Wawan. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kurangnya bugar tubuhnya Pak Wawan. Mungkin bisa faktor usia atau faktor genetik. Kalau aktivitas fisik saya rasa 1000 langkah sehari itu sudah bisa untuk menjaga kebugaran sehari-hari. Sampun ya Bu Sita. Mungkin kalau jenengan aktivitasnya ngepel saja setiap pagi dari rumah ke rumah, nah mungkin itu terstruktur. Jadi tidak disambi dengan yang lain. Jadi ngepel dari rumah jenengan deret, ngalor, mungkin itu terstruktur namanya mungkin. Pak Wawan sampun nggih? Mungkin susunya dikecengi Pak. Ada lagi pertanyaan untuk narasumber kita siang ini? Mbak Ani? Nggak sampun. Sudah. Rasanya udah ada tanda-tanda dredeg orang berolahraga dan dredeg betul ya. Mungkin itu saja. Tidak ada pertanyaan. Ada. Oke. Ada titipan dari bendahara bahwa setelah ini nanti ditutup ada dahara. Iya. Ada dahara di TU. Tetap mikirnya rusak apa aku sih keliru tadi. Restitusi. Cek saja. Ada titipan dari bendahara, nanti daharanya bisa diambil di TU, tetapi ada pesan juga. Setelah ini nanti kami tutup, kami mohon untuk bisa foto bersama bahwa ada kegiatan kita hari ini. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan Form C dan Form D di PMN. Monggo nanti panjenengan bisa menemui observernya untuk menanyakan apa yang harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sukina tadi. Mungkin Pak Budi ada tambahan kaitannya dengan
PMM monggo. Bapak Ibu nanti mungkin saya minta daftar sudah ada nih, tapi saya juga minta yang suhu kayak kemarin ya. Nanti misalnya karena akhirnya itu kadang harus cepat, jadi nanti misalnya saya minta Bapak Ibu begini link, tolong diisi ya kayak kemarin. Terus nanti habis ini istirahat, makan, yuk nanti PMM sama para observernya masing-masing ketemu, kecuali yang saya karena saya nanti ada yuk nanti bisa lewat WA nggak apa-apa, nanti malam nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu WA baru tak tinggal nanti dan seperti kemarin nggak apa-apa ya. Jadi nanti biar segera selesai semuanya. Jadi sekarang monggo Bapak Ibu atau dibawakan aja ke sini tak urusan. Mbak Indah misalnya minta tolong seseorang biar nggak bolak-balik royok mau ke sana jadi biar dibawakan. Minta tolong siapa saja. Jadi kan Bapak Ibu ya, semua nanti tolong diselesaikan semua. Saudara nanti nggak membersamai karena saya ada ini mulai jam 6. Ya saya terlambat dari sekolah. Baiklah, mengulang kembali Ibu Bapak. Setelah ini nanti kita foto bersama di depan, baru kemudian panjenengan mengambil darah siang di TU. Oh, mau dibawa ke sini. Tetapi sebelumnya mohon maaf, nanti ini observer mau briefing sebentar. Nanti, ya, nanti akan diinfokan oleh observernya masing-masing. Ya, itu di sini monggo, mau di ruang guru monggo, silakan. Yang penting tunggu informasi dari observernya masing-masing. Ngapain langsung foto, tapi saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan berbagi praktik baik pada siang hari ini. Saya Paula selalu membawa maaf dan kata ataupun tingkah laku yang luput dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Bapak bisa ke depan langsung mengambil posisi masing-masing.